teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pelaksanaan kode etik dan asas-asas bimbingan konseling. Latar belakang. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak terlepas dari asas-asas dalam BK. Karena pada pelaksanaannya, pelayanan BK dilakukan oleh seorang profesional yaitu konselor. Dan pekerjaan profesional itu salah satunya harus dilakukan dengan mengikuti kaidah atau ketentuan yang dapat menjamin efisien dan efektifnya proses pelayanan BK. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah di dalamnya yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas tersebut diikuti dan terselenggara dengan baik, maka proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila asas-asas dalam bimbingan dan konseling diabaikan atau dilanggar, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan serta profesi bimbingan dan konseling itu sendiri. Sebaliknya, jika asas-asas dalam BK tidak dilaksanakan dengan baik, akan menyebabkan terganggunya kelancaran proses layanan dan hasil yang didapatkan dari pelayanan BK tersebut tidak efektif. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya akan merugikan konselor dan siswa, tetapi juga citra tentang profesi konselor itu sendiri. Kali ini kita akan membahas kajian teorinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Check it out. Jadi asas-asas bimbingan konseling ini akan saya jelaskan. Di dalam bimbingan konseling ini yang bertepat di sekolah. Jadi asas-asas ini menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan bimbingan konseling atau dibilang langkah-langkah dalam melakukan bimbingan. Jadi asas-asas ini ada beberapa jenis. Nanti saya akan jelaskan. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntun dirahasiakannya data atau keterangan tentang peserta didik. Jadi teman-teman, data-data yang sudah dikonseling oleh pembimbing itu tidak sebarluas. Selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Berikut penjelasannya. Asas kesukarelaan adalah di mana konseli diminta untuk sukarela menjelaskan permasalahannya kepada pembimbingnya. Jadi klien yang harus sukarela untuk menceritakan apa yang dihadapinya. Asas keterbukaan. Yang tadi saya bilang ketika yang di poin kedua, asas kesukarelaan. Ketika klien menceritakan masalahnya, dia tidak ada merasa malu atau canggung. Jadi dibilang istilahnya dia sukarela gitu untuk menceritakannya supaya guru BK mendapatkan inti dari permasalahannya. Sebelum dia harus terbuka seperti itu. Dia harus memiliki keterbukaan kepada guru BK supaya apa yang dihadapinya itu dia bisa dapat solusi dari guru BK. Jadi asas keterbukaan itu yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan atau kegiatan bimbingan konseling bersifat terbuka dan tidak pura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi poin dari yang luar keempat, yang berguna bagi asas pengembangan kekinian. diri. Asas kekinian adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling yaitu permasalahan peserta didik dalam kondisi yang sekarang dirasakannya. Jadi layanan yang berkaitan dengan masa datang atau masa lampau dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuatnya sekarang. Jadi yang saya
Contoh ya teman-teman, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang dihadapi oleh klien, tetapi konselor harus terus memantau perkembangan konseli. Asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas BK yang menunjuk pada tujuan umum BK, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan konseling. Diharap individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Asas kegiatan. Asas kegiatan bimbingan konseling adalah asas yang mengendaki agar peserta didik berpartisipasi aktif dalam layanan atau kegiatan bimbingan konseling. Dalam hal ini, guru BK perlu mendorong atau memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap kegiatan atau layanan BK yang dilaksanakan bagi perkembangan peserta didik. Oke teman-teman, poin yang ketujuh, asas kedinamisan. Layanan bimbingan konseling di asas ini mengendaki terjadinya perubahan pada diri individu atau peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Asas kedinamisan mengendaki agar isi layanan tersebut sasaran layanan BK hendaknya selalu bergerak maju, terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Jadi yang saya bilang asas yang tadi kan, asas keterpaduan adalah asas bimbingan dan konseling yang mengendaki agar berbagai layanan dan bimbingan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Jadi teman-teman, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang lain dalam menyelenggarakan, jadi memiliki peran dalam menyelenggarakan bimbingan konseling. Perlu asas keahlian. Asas keahlian adalah asas yang mengendaki agar layanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana BK hendaklah tenaga yang benar-benar ahli di dalam bidang bimbingan konseling. Keprofesional guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini asas yang mengendaki agar segenap layanan dan kegiatan BK didasarkan pada ada, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Asas Tut Yuri Handayani. Asas Tut Yuri Handayani adalah asas bimbingan dan konseling yang mengendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang aman atau mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkembang ke arah yang lebih optimal. Asas ini menuntut agar pelayanan bimbingan konseling tidak hanya dirasakan pada saat peserta didik mengalami masalah, namun di tangan kasus atau dibilang AATK. Asas ahli tangan kasus ini adalah asas yang mengendaki agar pihak-pihak tidak mampu melayanan dan kegiatan dengan konseling secara tepat dan tuntas, atau suatu permasalahan peserta didik mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kode etik bimbingan dan konseling. Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki oleh konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya.
Namun lebih luas, seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogi. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka setiap praktisi bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya harus diiringi etika-etika khusus. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi, sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Apkin mengemukakan bahwa penegasan identitas profesi bimbingan dan konseling harus diwujudkan dalam implementasi kode etik dan supervisinya. Sunario Kartadinata menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik, meningkatkan mutu profesi, menjaga standar mutu dan status profesi, dan penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandangnya. Berdasarkan keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu yang pertama adalah kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan, yaitu konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua adalah penyimpanan dan penggunaan informasi, yaitu catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia. Ketiga adalah hubungan dengan pemberian pada pelayanan, yaitu konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Selanjutnya, klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungannya dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu. Yang keempat adalah hubungan dengan klien, yaitu konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Selanjutnya, konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya, dalam melakukan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan asas-asas dan kode etik pada bimbingan konseling yaitu yang pertama, pelanggaran kode etik pada konseli, seperti menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada pihak yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila, seperti melakukan pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasialisme. Dan yang ketiga adalah melakukan tindak kekerasan seperti fisik dan psikologis terhadap konseli. Dan yang keempat, kesalahan dalam melakukan praktik atau yang biasa disebut dengan malpraktik. Yang kedua yaitu pelanggaran kode etik pada organisasi profesi seperti tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua, mencemarkan nama baik profesi dengan menggunakan nama organisasi profesi untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi permasalahan-permasalahan kita tadi, yaitu yang pertama, dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan konseling, maka kedepannya akan diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, dengan memberikan teguran secara lisan dan tertulis, memberikan peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan Apkin, dan pencabutan lisensi. Mekanisme pengaduannya adalah sebagai berikut. Konseli atau masyarakat melakukan pengaduan dan yang disampaikan kepada Dewan Kode Etik tingkat daerah. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Dewan tingkat daerah. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi data. Yang kedua, apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan tingkat daerah terbukti kebenarannya, maka akan diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Seperti itu. Demikian penjelasan materi kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Izinkan saya memperkenalkan anggota yang bertugas. Yang pertama ada Hak Lapor Tahunan, yang kedua ada Wendri dan Sapina Mutiara
dan saya sendiri Mista Berstop. Terima kasih, bye-bye.